teman-teman. Kali ini kita akan Dek, ini Bu Kanti mau masuk, ndak bisa ya? Halo? Ini kok gak ada yang jawab ya? Kok isinya malah ada Mas Aditnya? Ini Bu Kanti mau masuk, ndak bisa, Dek. Iya Mbak, sebentar Mbak. Oke ya, mungkin bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa yang belum data videonya ditampilkan. Sebelum saya mulai ke materi, saya mengingatkan mungkin untuk yang blog ini, nanti tugas kita tampilkan pada hari H praktikum, dengan asumsi kemarin banyak mahasiswa yang mungkin sebenarnya sudah mengerjakan, tapi karena mengerjakannya di awal, jadi malah lupa submit ya, atau lupa upload. Dan juga mungkin saya sekedar saran, jadi jangan sampai menyerahkan proses upload atau submit pada temannya gitu ya. Jadi ketika ada masalah ya yang bersangkutan sendiri yang confirm, tidak melalui temannya. Karena kalau saya melihat situasi kemarin memang saya mensinyalir mungkin sebenarnya ada yang dititipi untuk mengupload tapi lupa tidak mengupload ya. Jadi bareng komplain yang bersangkutan pun tidak mau komplain karena dia sudah menyerahkan tanggung jawabnya pada temannya gitu ya. Dan ternyata setelah di cross check di sistem memang tidak diupload. Nah seperti itu kan jangan sampai ibaratnya kalau kalian memang tidak lulus itu ya karena kalian sendiri. Kalian tidak bisa ikut ujian ya karena kalian sendiri. Sehingga yang tanggung jawab diri sendiri, bukan temennya gitu. Dan terus tidak ada saling menyalahkan di kemudian hari gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan ulang kalau ini tugas masing-masing ya jadi yang tanggung jawab masing-masing. Gitu ya. Langsung saja mungkin itu yang tadi harus saya tekankan pada kalian bahwa ya pokoknya apapun yang terjadi itu ya kalian sendiri gitu ya. Jadi kalau ada komplain ya kalian sendiri, kalau ada trouble jaringan ya sendiri. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan di antara mahasiswa. Jadi akhirnya kita ambil kebijakan kalau sepertinya tugas harus diupload di hari H praktikum, walaupun sebenarnya mungkin ada tugas-tugas yang akhirnya menjadi lama prosesnya. Mungkin seperti PA itu perlu dipertimbangkan tugasnya tidak sesimpel praktikum lain, padahal harus tulis tangan. Jadi harus ada waktu untuk memproses menjadi PDF atau difoto satu persatu atau mengkompilasi itu jadi lebih lama karena kita menguploadnya pada saat praktikum. Tapi ini kita memodifikasi karena memang kenyataannya ada kasus yang disinyalir memang dititipkan orang dan bermasalah di kemudian hari ya ternyata. Gitu mungkin. Langsung saja untuk kembali ke topik ya. Untuk blok 11 memang ini parasit membahasnya tentang arthropoda non nyamuk. Jadi nyamuk nanti ada sendiri di blok 18. Kalau untuk blok 11 kita arthropoda secara keseluruhan. Dan ini hanya kita keluarkan yang memang berkontribusi terhadap penyakit pada manusia ya. Jadi tidak kita keluarkan semua. Mungkin untuk kurikulum yang baru nanti juga masuk ke lalat dan lain sebagainya, muska, domestika dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk yang angkatan lama kita masih menggunakan pokoknya yang sesuai permasalahan pada manusia itu aja. Capaian pembelajarannya ini ya, kita akan masuk ke filum arthropoda yang sebagai vektor penyakit ya. Jadi ini kelasnya Aranida yang menjadi vektor penyakit dan memahami morfologi Hemiptera, Pteraptera, Sinoptera, dan ordo Acarina. Jadi ini cuma sedikit sebenarnya. Nah langsung saja yang pertama kita harus pelajari adalah CIMEK. CIMEK itu gambarnya seperti ini. Ini kalau saya ambil dari internet ya. Bedakan secara keseluruhan kalau dari ciri khas itu kelihatan ya kalau arthropoda memang besar jadi gampang sebenarnya, jadi harapannya blok ini nggak ada yang nggak lulus ya.
Dari antena kelihatan, ini ada 2 pasang, dari kaki 3 pasang gitu ya. Terus dari ruas tubuhnya bisa dilihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tambah ini ya. Ini ada kotaknya 1, 2, 9. Terus ini gambaran biar gampang ya, tampak belakang. Nah, ini adalah gambar preparat yang kita punya. Nah, pembedaan sebenarnya paling gampang antara jantan dan betina itu pasti yang betina lebih bulat. Ada sebagian yang lebih besar, jadi dia lebih membulat secara keseluruhan memang. Kalau ini tampilannya ya. Ini yang jantan, ini yang betina. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya, ada 1 pasang antena, terus dia memiliki sayap, tidak memiliki sayap ya karena ini, terus ada protorak. Protorak itu yang dari kepala ke badan, jadi ini ada protoraknya, ini ya. Aduh, ini yang ini. Kalau di sini, ini yang ini, gitu ya. Nah itu. Terus abdomen terdiri jadi 9 ruas, tadi sudah dihitung ya. Kalau dari sini kelihatan, dihitungnya dari yang sini. Ada 9 ruas, terus 3 pasang kaki kelihatan ya. Dari sini juga 3 pasang kaki, 1, 2, 3. Ini 1, 2, dan 3, seperti itu ya. Dan jantan dan betina perbedaannya ini. Organ genital pada jantan dan organ cincin pada betina. Tapi ini nggak terlalu kelihatan ya, harus di sini, sekitar sini. Ini nggak masalah, yang penting tahu bahwa secara keseluruhan itu perbedaan dari bentuk tubuhnya juga sudah kelihatan. Terus lanjut ke preparat selanjutnya adalah pediculus humanis capitis. Nanti dilihat lagi di buku kalian udah ada ya, misalnya pediculus humanis capitis itu menyebabkan penyakit apa, pediculosis, terus DMAC itu menyebabkan penyakit apa, kayak gitu ya. Itu harus nanti dipelajari ulang, jadi tidak saya sampaikan di sini semua, saya hanya menyampaikan detail identifikasi karena pada saat praktikum kan nanti kalian sebenarnya kalau offline itu melihat identifikasi langsungnya gitu ya. Nah, ini pediculus humanis capitis. Ini adalah kutu yang ada di kepala ya, capitis di sini kepala. Di sini yang spesifik memang yang ditulis ada 2 pasang mata. Di sini ini nggak terlalu kelihatan ya. Terus dia punya 3 pasang kaki sama. Nah, ini tidak terdapat tonjolan berambut di lateral kanan kiri. Ini ya. Ini soalnya membedakan dengan pediculus pubis ya. Gitu. Jadi di sini gundul ya istilahnya, bagian lateralnya, nggak ada serabut-serabut rambutnya. Terus ini bentuk yang female dan male, ini yang jantan. Ini kelihatan ada seperti ini. Ini cirinya, kalau dilihat di sini ada pita coklat gelap di bagian punggung. Terus kalau organ betina, organ reproduksinya terbalik ya, atau seperti penjepit rambut, ini kelihatannya. Nah ini ujungnya berbeda, terus yang jantan ada pita coklatnya. Itu aja. Jadi kalau untuk arthropoda harusnya ini sangat mudah ya, diidentifikasi udah bentuknya besar, terus ciri khasnya kelihatan. Nah, ini preparat yang kita punya, bentuknya seperti ini. Kalau ini berarti jantan apa betina? Jantan. Ya, benar. Jadi ini preparat kita. Ini yang tadi kelihatan matanya ya. Kalau gambar sebelumnya nggak kelihatan, kalau di sini kelihatan. Terus yang ini yang betina, jadi tampaknya seperti ini. Ini memang bentuknya seperti ini karena untuk pembuatan preparat kan ada harus proses kayak pengeringan dulu, terus direndam formalin agar isi-isi yang di dalamnya ini hilang, sehingga pada saat dibuat preparat kelihatan ya, transparannya kelihatan seperti itu. Ini pediculus humanis capitis, ciri khasnya gampang ya, tadi sudah. Nah, ini tidak terdapat, tadi sudah saya infokan. Nah, ini udah gampang kan? Terus lanjut. Nah, ini Cynocephalides fellis. Nah, ini nanti yang harus dibedakan dengan setelahnya, Cynocephalisiopsis. Yang khas ini adalah ini, genalcom dan pronotalcom. Jadi dia punya genalcom,
Genalcom di sini ya, dan frontalcom, terus giginya sama panjang ini kelihatan. Ini secara simulasi, terus kenyataannya bentuknya seperti ini. Nah ini jantan dan betinanya, coba kita cek yang jantan yang mana. Ini ada infonya. Nah ini kelihatan betina, ini jantannya. Jadi kayak ada kantong spermatikumnya. Nah ini istilahnya kalau untuk jantan ada penis plate gitu ya. Ini juga ini kelihatannya. Kalau betina tidak. Terus kalau yang betina terdapat spermateka sebagai kantong sperma di bagian posterior abdomen. Sebelah mana? Sebelah sini. Tapi nggak kelihatan. Jadi ini tapi bentukannya kelihatan ya. Spermatekanya itu di sini. Ini sama, berarti ini betina. Ini jantan, kelihatan ya. Jadi bedakan. Dilihat sekilas. Nah ini kan tampak kalau dari jauh aja udah kelihatan ya. Oh ini berambut apa gundul. Terus ini sama. Ini juga sama ya. Dan sebelumnya ini juga kelihatan sama. Ini sama. Ini kelihatan ya. Nah itu aja. Jadi yang ciri khasnya itu gampang sebenarnya. Kutu-kutuan ya istilahnya itu gampang. Dan ini bisa meloncat. Kalau ini kakinya bisa buat loncat ya. Jangan lupa. Ini tampak ini kelihatan ya. Ini sama. Jadi kelihatan gampang lah kalau untuk arthropoda itu identifikasinya mudah. Ibaratnya kamu lihat preparat sama kamu lihat gambar di internet tuh serupa gitu ya, benar-benar sama. Beda kalau yang protozoa dan helmin itu variasinya sangat banyak. Tapi kalau untuk arthropoda sama. Ibaratnya jadi kalau kalian di kampus kan kalian juga punya ya, mikroskop BX34 itu kan settingannya dari mikroskop ditampilkan di layar. Nah itu kan settingannya seperti kalau kalian melihat ini. Nah, ini tampil di layarnya ya kayak gini. Nah, sama gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Terus lanjut untuk Xenopsela serupa dengan sebelumnya. Ini sama, ini betina, ini jantan. Ini tapi khasnya kalau betina bentuknya kayak gini ya, ada lope-lopenya. Ini benar-benar kalau kalian cek di internet itu sama. Bentuknya seperti itu. Nah ini ada kayak gini ya. Ini khas pada Xenopsela. Kalau jantan pasti ini seperti ini bentuknya. Kalau betina ini ada. Nah yang beda apa? Yang berbeda ini. Ini lihatlah sebelumnya ini kan kelihatan ya. Komnya berambut. Kali ini gundul ya. Jadi memang ciri khasnya tidak memiliki genalcom, tidak memiliki pronotalcom. Nah ini harusnya gampang membedakannya. Nah tinggal kamu pas ujian itu lupa namanya apa enggak. Nah, yang satu Cynocephalides, yang satu Xenopsela. Jadi ini bentuknya serupa persis. Ini ciri khasnya juga serupa, cuma ini bentuknya ada lobe-lobe sama ini di sini gundul lah, ya. Gitu ya. Terus, nah ini torak terbagi menjadi 3 segmen, pronotum, mesonotum, dan metanotum. Torak ya. Ini. Terus ini sama bawah. Gitu, terus torak ding sih, saya salah nunjuk ya. Untuk torak ini 1, 2, 3 ya. Kalau abdomen ini, nah abdomennya itu ada 10 ruas. 10 segmen di sini. Dilihat dari sini. Ini kan kelihatan ada rambut-rambut kecilnya tuh. Nah ini mbok hitung ada 10. Ini kan setiap ini pasti ada rambutnya. Nah, ini memang yang khas pada arthropoda ya. Jadi pembeda satu sama lain itu terdapat pada yaitu rambutnya, terus bentukan ini jarum-jarumnya gitu ya. Tapi yang ini tidak saya infokan detail untuk jarumnya. Yang penting yang kelihatan nyata itu pronotalcom dan genalcom. Kalau untuk nyamuk itu kan beda ya. Jadi ada yang bentuknya apa namanya
bercabang 3, ada yang 1, ada yang nggak punya. Nah, itu juga ada. Itu khas pada arthropoda, jadi bentukannya sama, cuma bedanya di bagian-bagian partisi kecil ya dari anggota tubuhnya. Nah, ini kalau penis plate-nya itu aidagus istilahnya, terus kalau betina spermateka sama ya istilahnya. Ini yang khas ada bentuk ini seperti ini, sama ini. Nah, ini kan sama nih. Tuh. Terus kalau panjang ini nggak masalah, kalau ujian juga tidak akan saya permasalahkan untuk panjang dan tidak mungkin akan keluar bentuk panjang. Jadi arahnya malah ke yang lain ini. Terus selanjutnya Sarcoptes KPI. Nah, ini penyebab penyakit skabies ya. Kalau sekalian pernah penelitiannya kemarin mengidentifikasi adanya skabies ya, Sarcoptes KPI pada murid sekolah. Bentukannya seperti ini. Gitu ya. Ini simulasinya, ini bentukannya. Nah, ini tampilan asli kalau di mikroskop. Gini ya. Nah, gitu. Terus apa bedanya? Bedanya, ini dilihat dari sini yang lebih jelas ya. Nah, ini. Lihatlah ya, kalau ini 3 dan 4, ini kan kakinya ada berapa? 4 pasang ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 pasang. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang berbeda di mana? Ini lihat bentuknya seperti lonceng ya. Nah, ini ada yang bentuknya selawut rambut biasa. Ini juga. Nah, ini ciri khas satu sama lain. Memang kalau preparatnya akhirnya melihatnya kadang tidak sempurna seperti gambar simulasi ini. Ini ada rambutnya nih. Nah, ini yang satu nggak kelihatan. Nah, kayak gitu loh. Kadang memang preparatnya jadi tidak utuh ya. Ini kelihatan loncengnya. Yang sini nggak kelihatan ya. Cirinya adalah, nah ini betina 2 kali jantan, jadi besarnya itu kelihatan berbeda jantan dan betina. 4 pasang kaki oke, udah benar. 1 dan 2 bentuknya lonceng melekat sama, jadi jantan dan betina itu bentuknya lonceng. Cuma ini memang nggak kelihatan karena loncengnya jatuh ke bawah nih ya. Kalau ini pas yang bagus, gitu ya. Seperti ini, nah ini pas yang pas. Ini jatuh ke bawah jadi nggak kelihatan. Nah ini kelempit kemana nggak kelihatan. Nah ini nyimpang. Nah ini kelihatan, yang ini nggak kelihatan. Yang ini kelihatan, yang ini nggak. Nah kayak gitu memang preparat kelemahannya adalah dia mungkin nepuk-nepuk kemana ya. Gitu. Terus yang berbeda apa? Nah yang berbeda adalah, nah ini. Kalau untuk betina 3 dan 4-nya panjang seperti pegangan rambut. Nah ini berfungsi sebagai apa? Karena yang betina itu kan dia nanti meletakkan telur ya. Jadi ketika dia meletakkan telur, dia butuh pegangan yang jauh lebih kuat daripada yang jantan. Makanya yang ini berambut ini, dia memang fungsinya untuk mengikatkan diri ke inang. Jadi tidak gampang kalau bergerak itu tidak gampang jatuh gitu ya. Karena dia butuh posisi yang PW istilahnya ya pada saat bertelur gitu ya. Jadi ini bedanya, kalau yang jantan dia yang ada rambutnya, yang bentuknya ada talinya kayak ini rambutnya, ini cuma 1, kalau ini 2 gitu ya. Terus apa lagi? Lubang genital ini nggak identifikatif, ya, jadi nggak kelihatan detail. Di sini juga nggak kelihatan. Ini juga nggak kelihatan. Nah ini nggak kelihatan buktinya. Ini nggak kelihatan, jadi nggak saya permasalahkan. Begitu preparat nggak kelihatan, tidak saya permasalahkan ya. Memang kenyataannya kita punyanya ya nggak kelihatan gitu ya. Ini yang menjadi ciri khasnya 3 dan 4 ini. Nah ini yang menjadi clue antara pembeda antara jantan dan betina. Kalau untuk
fungsi penyakitnya yang disebabkan dan lain sebagainya, itu kalian harapannya belajar mandiri ya. Dan itu juga masuk kompetensi kayak sarkoptes KPI, pedikulosis, itu kan masuk kompetensi 4A. Jadi kalian harus tahu bentukan gejala yang muncul dan diagnosis yang disebabkan, gitu ya. Mungkin itu. Jadi untuk praktikum blok 11 ini cuma ini. Sebentar toh. Cuma memang yang membuat lama apa? Ketika praktikum offline karena kalian harus menggambar ya. Namanya kalau praktikum parasit itu ya menggambar. Jadi nggak mungkin kalau praktikum parasit nggak menggambar ya. Apalagi sesi identifikasi. Jadi memang 5 ini, tapi karena harus detail dan besar-besar, dan ini unik ya, jadi gambarnya nggak cuma bulat-bulat kayak telur, otomatis memang waktu menggambarnya itu menjadi lama. Itu yang menyebabkan akhirnya itu menjadi satu sesi pertemuan sendiri, dan memang ini tidak mungkin digabung dengan Helmin maupun Proto ya. Karena kayak Helmin itu banyak banget, terus Proto juga kecil-kecil kalian bingung. Kalau ini besar-besar tapi detail gitu. Untuk nanti menggambarnya memang. Jadi itu untuk praktikum hari ini. Jadi hanya 5 preparat ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jangan lupa tadi pembeda adalah Xenopsella zoopis dan Xenocephalides pada pronotal dan genalkomnya ya. Mungkin itu dari saya. Jadi ini prinsipnya kalau untuk praktikum online itu lebih ke penekanan garis bawah yang harus dipelajari, karena kalian tetap harus belajar mandiri ya. Kita mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri. Dan ingat, untuk praktikum online tidak ada remedia, jadi kita belum menjadwalkan remedi sampai sekarang. Jadi blok akan bergulir sampai ke akhir Desember dengan blok reguler, jadi nggak ada jeda untuk jeda untuk remed ataupun inhal. Nah, yang saya tekankan adalah kalian tuh kan di rumah ya. Jadi kalau memang jadwalnya pretest ya pretest, jadwalnya praktikum ya praktikum, jadwalnya postes ya ikut postes, jadwalnya pengantar ya ikut. Kalau saran saya sih ke situ. Jadi semua yang menjadi rule praktikum online laksanakan. Terus ketika ada komplain, saya mengingatkan kembali kita hanya menerima komplain dengan bukti real time. Jadi tidak usah tunggu-tunggunan sama temennya. Ya, nek memang kalian bermasalah ya kalian langsung lapor. Kalau ini berarti kan ke Mbak Ulan ya, bisa langsung lapor Mbak Ulan gitu. Jangan tunggu-tungguan ada satunya di di respon terus baru yang lain regudukan gitu. Dan lebih cepat lebih baik sebenarnya. Jadi kalau harapan kami itu kalau real time kalian bermasalah ya kalian saat itu harus saat itu juga melaporkan, sehingga memang kita akan segera menindaklanjuti gitu. Beda responnya akan berbeda ketika kalian sudah selesai, sudah 4 jam kemudian baru lapor. Itu pasti berbeda respon kita. Terus juga saya mengingatkan untuk ujian. Ujian itu ya memang namanya kuliah online itu kuota itu sangat menjadi hal vital ya. Ibaratnya ini casnya kalian ya kuota. Jadi jangan sampai ujian kuotanya habis, itu kan harapan saya jangan sampai terulang di blog berikutnya gitu ya. Ini menjadi catatan semua, tidak hanya pelaku tapi semua angkatan, bahwa jangan sampai ada yang habis kuota. Ibaratnya ya harus dicek dulu, kalau emang udah mau habis ya jangan sampai pas ujian tuh habis gitu. Apalagi sistemnya adalah otomatis ya. Waktunya kita setting otomatis sehingga tidak bisa seperti di CPT ketika kalian mulainya mundur 5 menit berarti selesainya mundur 5 menit. Kalau nggak berisik jangan ngomong.
gitu. Mungkin itu dari saya mengingatkan harapannya mahasiswa ya merespon ya. Kalau seperti ini tuh harus bagaimana bertindak. Terus kemarin juga memang ada perwakilan mahasiswa yang tanya ke saya tentang mungkin mempertanyakan unek-uneknya bagaimana praktikum online, efektif atau tidak. Kembali lagi efektif atau tidak itu kemarin kita sudah menyebar kuesioner ya. Dari situ nanti kita evaluasi sebenarnya kita butuh apa sih gitu. Kalian harus bagaimana sih kayak gitu. Atau kita harus membuat treatment seperti apa sehingga mahasiswa itu tidak melewatkan sesi praktikum ini begitu saja gitu. Kemarin sudah ada evaluasi bersama, semua praktikum di online kan. Kalau kemarin itu sebagian ya, seperti kalau blok adik tingkat kalian tuh anatomi yang di online kan hanya misalnya 1-2 topik, yang blok ini di online kan semua. Terus begitu juga praktikum lainnya, akan sistemnya online semua. Dan itu sudah regulasinya termasuk pretest, posttest, dan ujian ya. Nah, nanti kalau setelah selesai pandemi, memang kita akan menyelenggarakan praktikum offline untuk mengcover praktikum online yang selama ini berjalan. Nanti kita memang ada kebijakan-kebijakan lagi selanjutnya, bahwa kalau memang praktikum itu bisa akan diulang di blok atas, otomatis itu bisa tercover otomatis. Tapi kalau praktikum yang tidak ada di blok atas, itu nanti akan diadakan praktikum offline. Tapi kembali lagi mengingat situasi harus benar-benar reda ya. Jadi nggak anggot-anggotan yang kayak sekarang ya, katanya new normal, tapi masih banyak yang positif. Karena saya melihat situasi ini, dan mungkin kalian juga bisa membayangkan ketika kalian itu besok praktikum offline, masih kondisinya seperti ini, kalian itu berada di lorong yang sama dan itu puluhan mahasiswa, atau mungkin bisa jadi ratusan ya kalau blok itu, kalau labnya pas pakai semua. Ibaratnya histo misalnya 50, terus PK 25, nanti mikro 25. Itu berarti kan ada 100 orang itu di lantai 6. Dan itu sangat tidak kondusif dan tidak mungkin menghindari resiko penularan antara satu dengan yang lain, karena sistemnya kalian harus bisa memposisikan diri memang kita OTG ya. Apalagi jangan salah, dosen-dosen kalian tuh dokter deh. Berarti posisinya mereka tidak hanya kerja masuk ke kampus, tapi juga kerja masuk ke rumah sakit. Dan tidak dipungkiri di rumah sakit banyak kuman. Di rumah sakit juga bisa ketempelan COVID. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ini sangat beresiko sebenarnya. Kita pun besok menyelenggarakan praktikum offline itu benar-benar harus ada prosedur yang jelas, sehingga memang kita masih menggodok bagaimana sistem praktikum offline. Terus juga itu perlu dipertimbangkan, kita juga tidak, sepertinya ya, arahnya adalah, ini baru wacana memang, tidak mungkin pas mahasiswa praktikum, kalau saya praktikum ya, masih di era pandemi, dan tetap praktikum offline, tidak mungkin kalian datang membawa diri tanpa APD. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Terus kita juga harus melihat tren sekarang bahwa ada publikasi-publikasi yang mungkin mengarah ke airborne, tidak hanya aerosol ya. Nah, itu berarti resikonya semakin besar. Gitu ya. Mungkin itu dari saya, sekalian memberi wacana memang kondisinya pandemi seperti ini, dan ya memang ini semua belajar ya. Jadi kita pun belajar, mahasiswanya pun belajar menyesuaikan diri. Ya memang susah. Jadi saya tetap tidak menganggap kalian gampang ya, Dek. Orang kita aja merasa sangat susah ya. Jadi untuk dosen ngajar ini kan jatuhnya seperti tidak ada waktu luang. Sama mahasiswa juga kalian nggak ada waktu luang tuh ini, kayak tahanan di kamar gitu ya, atau tahanan di rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi katanya kayak ada omah tapi ngeteplek laptop terus ya. Saya aja sampai pakai kacamata ini ya dia.
padahal malah nggak ngadepi mahasiswa, malah nambah ya minusnya ya, kayak gitu. Jadi semua memangnya memposisikan kita sama-sama inilah belajar menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya semoga segera berlalu, jadi kalian bisa praktikum kembali ke kampus kembali dan bisa mungkin mengcover kegiatan-kegiatan praktikum maupun skill lab ataupun yang memang keterampilan standar yang memang harus kalian kuasai. Mungkin itu kalau dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada pertanyaan. Prinsipnya saya ingatkan kembali, ini tanggung jawab kalian masing-masing ya kalau untuk praktikum. Jadi jangan sampai ada komplain gara-gara temennya yang uploadin terus salah, atau jadi lupa, atau intinya ini soalnya kan remindernya di kalian. Terus ada juga yang komplain gini, Dok, saya lupa pretest. Dok, saya boleh pretest ulang nggak karena reminder di Twitter. Bu, apa ya? Satunya WhatsApp tuh apa toh kalian biasanya buat line. Line-nya error, Dok. Loh, lah terus gimana? Lah kamu kan harusnya kan reminder itu pakainya ya alarm jam toh ya, nggak pakai line toh ya. Lah nek pakai line jaringannya error ya memang bakalnya nggak muncul remindernya, kan kayak gitu. Ibaratnya kalian kalau jamnya mati ya pakainya ya jam manual yang bunyi kring, yang kayak zaman dulu itu ya nggak apa-apa, itu malah lebih aman ya. Jadi nggak harus pakai HP. Nanti jangan-jangan pakai HP tapi HP-nya mati, Dok, kayak gitu terus curhat gitu sama gue gitu kan, yo nggak lucu ya. Kembali lagi ini pokoknya settingannya adalah kuota unlimited gitu ya, jadi semua harus 24 jam terkoneksi, apalagi untuk pretest yang mungkin jam pretest itu memang tidak seperti jam biasanya ya, kadang ini jam 11:30, kadang 11:30, kadang ada yang memang kita setting karena reschedule jam 5 sore. Yang kemarin tuh ada yang kita setting jam blok ke atas ya, itu jam 5 sore. Nah, itu pada komplain kayak gitu. Yo, nggak tahu ya kalau kayak gitu, nggak bisa. Jadi kita tidak menerima komplain yang nggak masuk akal ya. Jadi kembali lagi, komplain kita terima apabila alasannya bisa dipertanggungjawabkan, terus ada real time bukti trouble jaringan kalian itu kapan. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan lagi? Udah? Kalau udah nggak ada, mungkin itu cukup dari saya. Kita tutup dengan bacaan bela bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok.